Jadi pelaut zaman dulu misalnya generasi baby boomers harus pakai topi, harus pakai apa itu kan pasti beda dengan yang generasi Gen Z sekarang kan stylenya kalau kita lihat. Saya bisa tahu persis seperti apa Nior Nanis, dia juga bisa tahu persis seperti apa saya. Mungkin harusnya yang ditanya sama Randy tuh gimana situasinya kalau kita lagi barengan, karena ini kan angkatannya nggak sama nih, ya kan? Dari aku yang paling senior sampai yang ada paling junior gitu kan? Apakah di dalam masih ada itu gitu kan? Hari ini kita kedatangan ada 3 narasumber nih. Ada Nior Vidya, ada Nior Nanis, dan Nior Intan nih telah hadir bersama kita di podcast CIP. Nah, di kesempatan kali ini kita mungkin akan cerita-cerita ya bersama 3 narasumber ini. Mungkin untuk pertama-tama boleh Nior perkenalan satu persatu, mungkin dari Nior yang paling tua biasa. Boleh. Kayaknya yang paling senior ya gitu, karena kecil dulu gitu. Emang. Dia agak suka dinai kalau dibilang tua. Jadi boleh dari Nior Nanis dulu, boleh mungkin perkenalan. Iya. Hai lagi, selamat ketemu lagi di podcastnya CIP. Saya balik lagi, Nanis. Saya dari angkatan 36. Jurusan kuliah dulu di KTK ya, bukan KLK, kalau dulu masih KTK. Silakan lanjut. Mungkin dari Intan Bulan ya. Iya, Intan Bulan CIP 39. Dulu juga di KTK ya, Port and Shipping Management. Kampusnya masih di Ancol waktu itu. Oke, Intan Bulan. Angkatan tadi 39. Oke, untuk yang terakhir Nior Vidya, silakan. Saya Vidya, angkatan dan cantik, angkanya bulat 4, masuk di bisa dibilang saya angkatan terakhir ya. Di Ancol. Masuk 2001 waktu itu, jadi peralihan antara HIP Ancol dengan SIP Marunda. Angkatan 4. Waktu itu tingkat 1 apa 4? Dari Captir kita di Ancol. Jadi ada 1 semester, baru semester genapnya pindah Marunda. Pindah Marunda pas tingkat 1. Ini ngerasain sedikit di Ancol berapa bulan? 1 semester. 1 bulan. Bisa masih jadi junior ya. Iya. Itu banjir. Nah iya, jadi masih junior karena masih ada 1 bulan di sana dulu ya kan. Yang pindah-pindahan ke Marunda. Baik. Itu tadi kita sedikit perkenalan ya dari ketiga narasumber kita. Kemudian kalau boleh cerita sedikit nih ya untuk kesibukan dari Nior ini, antara lain apa ya? Boleh kita bagi ceritanya. Sesuai urutan kembali. Sesuai urutan lagi. Dari saya lagi ya, oke. Kalau yang udah lihat podcast kemarin sebenarnya udah tahu ya kegiatan saya apa, tapi nggak apa-apa saya ulang. Saya bekerja di di Menara Suradigana, itu adalah konsultan pelayaran, jadi dia mengurusi sertifikasi dan perizinan yang berhubungan dengan maritim. Terus kita ada itu juga crewing. Sementara ini lagi ngurusin kru untuk kapal ikan. Kita supply untuk kapal ikan. Terus satu lagi saya ada di Diklat Hupos yang kemarin kita ngobrol udah panjang lebar ya di podcast sebelumnya, mungkin bisa dilihat lagi. Biar bisa like lagi. Like, sambil promosi ceritanya gitu. Iya. Jadi sementara kegiatannya sih itu. Gitu. Jadi ada 3 nih, ada punya sertifikasi kapal, juga crewing kapal ikan, dan yang terakhir sertifikat untuk laut ya, bukan diklat untuk laut. Kalau kita bulan apa nih kesibukannya? Iya, saya juga sekarang aktif di dunia shipping juga di PT Bahari Sentosa Bersatu, itu di bidang pelayaran ya.
kemudian ada juga agensinya, dan sekarang juga masih ngajar-ngajar juga di STIP, kemudian ada paruh waktu juga ngajar di Aman Jaya. Kegiatannya lumayan banyak dari yang Banyak. ngajar di dua tempat, terus di bagian ship owner tadi ya. ya shipping, ship owner, kemudian ada agensi Agency juga, juga. port agency. Empat nih, luar biasa nih Intan Bulan. Siap menerima lagi kalau ada 5 sampai 10 berikutnya. Oh, oke. Berarti next kita buka lagi, boleh nih Intan Bulan. Boleh, Kemudian boleh. yang terakhir Vidya, boleh silakan. Oke. Kesibukannya. Yang banyak sih tadi udah 4 nih. Harus lebih banyak. 8 ya, 6 lah gitu. Saya mungkin produktif aja sih. Dua yang banyak, tapi ada outputnya. Sip. Ya, kalau kesibukan mungkin beberapa dari nonton podcast ini udah tahu ya. Kan Ibu Kajur. saat ini saya sebagai jurusan KLK di STIP kebetulan bergabung di Kementerian Perhubungan itu tahun 2008. Ini Randy ini juga salah satu Iya, kenal banget sama Iya. dia. Benar. kesibukan itu aja paling ya sesekali kalau membutuhkan MC Oke. ya di perhubungan ya di STIP ya di CIP Berarti udah punya banyak pengalaman untuk MC. Sama, ini kan seniornya juga nih MC. Oh, jadi diwariskan nih dari Diturunkan diturunkan ilmunya. ilmunya ke Vidya. Kalau boleh cerita Vidya yang terbaru udah pernah MC di mana acara terbaru? terakhir ya kalau yang itu di Instagram saya itu saya MC di Natal Kementerian Perhubungan. Oke, acara hubungan. Sama terakhir itu saya MC buat di anggota-anggota IMO Indonesia yang di Internasional berarti MC internasional boleh. internasional juga waktu itu webinar dari IMO langsung. Jadi ada section IMO waktu itu. Kebetulan saya jadi MC-nya Oke, dengan sama Pak Menteri. Pak Budi Budi Karya. Iya bisa dicek di YouTube-nya Kemenhub. Wah, berarti MC-nya ini udah internasional ya. Oke, mungkin kesibukan dari masing-masing narasumber kita. Ini yang saya ingin tanyakan dari tadi, Nyor tiga ini kok bisa ada terus nih? Saya juga sempat melihat di Instagram barang-barang terus nih. Mungkin ada perkumpulan atau apa nih pada Serikat. sikat gitu ya. Cerita dari mana dulu nih? Dari yang mungkin awal mulanya bisa Oh iya, berkumpul bisa. nih. Sebetulnya sih kalau mulai saya kayak korban ya. karena dia paling kecil, iya. Jadi sebenarnya kita tuh ada berempat. Satu lagi ada Fani. Fani 43 ya. nggak bisa hadir hari ini. Jadi awalnya tuh karena apa ya? Satu frekuensi kali ya sama Processing. ya sama awal-awalnya tuh dulu kita pernah bareng empat-empatnya itu sama-sama di kepengurusan CAIP dulu ya. Karena sering ikutan rapat jadi janjian terus pergi terus lama-lama karena merasa satu frekuensi gitu akhirnya habis kegiatan ataupun nggak ada kegiatan terus janjian untuk me time misalnya ataupun makan-makan akhirnya bareng akhirnya karena keseringan seperti itu terus ngerasa sudah dapat feel-nya masing-masing akhirnya pengen juga jalan-jalan jadi akhirnya kemana-mana jalan-jalan traveling ya itu udah Kumpul paling nggak yang sering sih barengan dan memang nggak bisa bikin planning dari jauh-jauh hari gitu itu ya jadi mendadak semuanya aja, dadakan malah jadi tapi kalau planning ya tinggal planning aja udah Saya seperti ya aku boleh saya tanya, tadi saya tentang traveling ini udah traveling
kemana nih bertiga nih kalau boleh cerita kita nih serunya. Kalau kita ya udah sempat pernah ke Terus sampai Korea ya, gitu. Labuan Bajo, Labuan Bajo, Raja terus Ampat. Raja Ampat, terus kalau keluar tuh ke Korea, terus Malaysia, Malaysia kita terakhir Malaysia ya, Kuala Lumpur ya. ya kan? Korea. Ke Korea berapa lama nih kalau boleh tahu? 7 tahun ya kayaknya. Gak mungkin 7 tahun. Kalau perjalanan travelingnya sih 5 harian ya, 5 hari 4 malam. Ya dulu kita 7 hari ya. Oh ya itu 7 hari ya kita. 7 harian. Terus kalau yang trip-trip pendek yang masih sekitar sini, Ya kalau kemarin berapa hari sih? 3 sampai 4 hari. Ya. Karena kan kebetulan punya keluarga juga ya. Jadi nggak bisa ninggalin lama, iya. Apalagi kan ibu bos ini kan ada persoalan yang harus di-handle ya. Kita korban lah jadinya. Jadi tinggal nyocokin schedule aja. Kalau memang bisa semuanya ada waktunya ya kita janjian untuk jalan-jalan. Biasanya jalan planningnya tuh cuma seminggu dari rencana. Itu pasti banyak jadi. kan tuh dadakan. Tapi kalau udah bulan keberapa nggak ada Dari itu pasti. jauh-jauh hari pasti. Oke. Tapi kadang nggak selalu harus berempat dulu baru kumpul gitu baru komplit. Nggak, kadang cuma 2, 3 atau punya waktu ya kumpul aja. Gitu. Yang penting ngumpul. Biar tetap update. Seru banget ini kalau bisa ngumpul jalan-jalan. Tapi itu kalau boleh tahu menentukan waktunya gimana kan New York ini punya kesibukan masing-masing yang berbeda nih. Kok bisa nih bikin jalan-jalan bareng? Kan waktunya tuh ada tipsnya biar bisa ngumpul di New York. Kalau untuk traveling keluar itu mungkin kita planning 2 minggu atau 1 minggu nyocokin schedule. Tapi kalau yang hangout tiba-tiba itu biasanya prosesnya culik-menculik aja. Rencana siang sore ketemu gitu. Cul. Mungkin harusnya yang ditanya sama Randy tuh gimana situasinya kalau kita lagi barengan karena ini kan angkatannya nggak sama nih, ya kan? Dari aku yang paling senior sampai yang ada paling junior gitu kan? Apakah di dalam masih ada itu gitu kan? Harusnya itu yang ditanya ya. Nggak ada, kita temenan bareng. Bahkan kadang ini yang paling sering kita cengin. Iya, paling sering dibully. Saya tuh paling sering tapi saya dibully. Baik. Soalnya bahagia, kita lebih bahagia ya ketika kita bisa mengintimidasi, apalagi mengintimidasi RRT yang lebih tua dari kita. Kita manggil neorganis itu ada julukannya. Apa nih julukannya nih kalau boleh tahu? Ini mami geng nih. Jadi kita lagi jalan di Singapura. Terus kan mereka manggil saya kan mami ya. Terus satu orang nyampe saya gini, itu anak-anak kamu ya? Kok anak-anak kamu udah besar-besar tapi kok kamu masih muda? Anaknya cewek 3. Manggilnya mami. Karena mami geng ya. Luar biasa sekali. Dan kalau mungkin dari pengalaman saya selain traveling full bareng mungkin ada kegiatan lain nih yang dilakukan bersama-sama nih. Nah, kalau itu malah kita tuh semuanya kan kita graduate-nya dari STIP, latar belakangnya semuanya shipping ya. Tetapi justru kita ada sebuah kegiatan yang kita kerjakan itu malah nggak ada hubungan atau nggak relate dengan shipping. Seperti contohnya? Ya kita berempat punya apa ya? Usaha kecil-kecilan lah untuk event organizer beberapa kegiatan. Cuman memang kita namainnya karena kita berempat, namanya Jangkar 4. Jangkar 4. Oh. Kapal tuh kalau punya jangkar kan biasanya cuma 2 maksimal. Sebenarnya enggak yang dikerjain. Jadi benar-benar kayak saunya nggak gampang goyang ya. ambing. Kebetulan 4 orang. Kalau dulu ceritanya tuh di IP Ancol, kalau di Makara ya, itu kode untuk radio panggilnya itu kan dormitory Jangkar ada 1 ya.
Jangkar 1, Jangkar 2. Nah, kebetulan Mes Tarung nih dulu tuh Jangkar 3 namanya. Nah, pas banget ya kita meneruskan Jangkarnya jadi 4, pas juga kita berempat. Jadi ya. Jangkar 4 jadi untuk kegiatan-kegiatan event organizer nih ya. Iya. Nah, kegiatan event organizer mungkin boleh cerita pengalaman dari kegiatan tersebut ya. Udah pernah menghandle event sebesar apa nih pengalamannya? Besar apa ya? Base-nya dulu. Kalau dulu masih zamannya Pak Bobi ya, waktu ketua CIP itu, Bobi Mamahit Pak Bobi Mamahit, itu beberapa kegiatan misalnya jalan santai yang di Monas ya, itu diserahkan ke kita yang mengerjakan. Terus ada beberapa acara reuni dari angkatan-angkatan ya, perangkatan dari beberapa alumni. Kemudian itu kita yang biasanya angkatan senior ya. Angkatan senior. Terakhir kan kemarin kita juga bantu CIP Pak Leon ya, 2018. CIP 18. Ya, untuk 50 tahun ya. 50 tahun. 50 tahun anniversary dari angkatan 18. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan kecil sih yang kita kerjakan yang ya cuman buat kita ngumpul terus senang-senang dan hasilnya juga buat senang-senang. Buat jalan-jalan. Itu buat jalan-jalan sebenarnya hasilnya jadinya bukan buat ini ya, bukan buat nyimpen. Oh, memang. Jadi ada kas biasanya saya yang megang. Terus nyaran tinggal nanya, kan ada berapa? Oh ada sekian nih Mak, cukup buat mana? Cukup ke sini. Ya. Oke, kita cocokin waktunya, terus kita jalan-jalan have fun aja, buat refreshing ya. Itu balik lagi yang kemarin saya sempat ngomong di podcast saya kemarin, kita dulu pernah ngadain beauty class buat alumni, istri-istri alumni gitu ya. Itu berapa pesertanya? 100 ya waktu itu ya? 100 ya kita ya. Waktu 100 di Kokas kita ngadain di Sari Ayu. Itu makanya sebenarnya saya mau ngulangin lagi, artinya gini, kegiatan kayak gitu itu kan sebetulnya bukan kegiatan berat, tapi mungkin untuk cewek-cewek nih ya, untuk ibu-ibu, untuk ex-taruni, untuk alumni gitu, yang perempuan-perempuan ini kan perlu sedikit belajar tentang teori bermake up gitu. Kalau make up pasti semua bisa lah. Biasanya kan itu aja, tapi ada teorinya nih gitu. Makanya tadi kan udah kemarin aku bilang ya, udah izin sih kemarin sama itu ya, udah tanya-tanya sama Pak bukan Pak Ketum, Dek Ketum ya, karena adik saya kan dia sama Dek Ketum ya gitu kan. Mudah-mudahan nanti diizinkan ininya. Karena kita rencana mau di sini. Oh, luar biasa sekali. Berarti kalau boleh bilang ini rencana ke depan nih dari Jor ini akan membuka beauty class di KIP. Dulu beauty class sama apa sih yang waktu itu ya, cooking class ya kita, yang di STIP ya? Ya, yang ngambil dari Pemda PKK DKI. Itu pernah juga aku ngadain. Cooking class. Cooking class. Alumni dan istri alumni ikut banyak, makanya kita pakai STIP waktu itu. Iya, karena ekspor juga tuh. Iya, karena waktu itu kan kalau mau ngadain di luar gitu kan sewa tempat tuh kalau lebih besar kan lebih mahal jadi jatuhnya. Jadi waktu itu kita minjem sama STIP sewa tempatnya untuk ngadain acara itu gitu. Disupport sama STIP juga. Mungkin sih sebaiknya memang harus dibikin lagi beberapa kegiatan yang diberikan. Itu sebenarnya bukan emansipasi wanita lagi ya, cuma keterlibatan pengurusan yang perempuan, karena anggota-anggota alumni itu kan juga banyak yang perempuan ya sekarang. Kayak contohnya nih waktu kita masuk dulu dalam satu peleton itu paling kami cuma ada dia berapa? 10. Saya 6. Saya 6. Nah, jadi satu peleton pun tuh nggak nyampe 30 orang. Nah sekarang ini kalau kita cek ke STIP itu bisa satu angkatan misalnya tarif itu cuma 80. Jadi sebenarnya mungkin CIP ya melihat ini sebagai satu potensi yang bisa buat jaringan gitu, dijangkau lah adik-adiknya seperti itu ya. Mungkin dengan event-event itu tadi aja pengulangan aja kegiatan yang sama, tapi mungkin dengan orang-orang yang berbeda. Konsepnya mungkin kita sesuaikan dengan generasi. Iya, mungkin lebih baru lagi. Kalau dulu kan karena mungkin
paling ya. Kalau saya di 39 saya kenal sampai ke 35 Taruni angkatan pertama. Masih. Terus ke bawah-bawah tuh paling hafal-hafalnya tuh sampai ke angkatan 46 kali. 46, 47 ada tapi berapa, 49 ada tapi berapa. Tapi misal belas dari angkatan 49, 50 aja saya juga udah kurang kopi. 49 ke bawah semuanya aja sampai hari ini sudah udah nggak begitu kenal, kecuali mungkin ada beberapa yang kemarin saya pernah ngajar taruninya, tapi kan nggak semua. Pun setelah ketemu di lain waktu pun, saya dulu diajarin, aduh, soalnya waktu zaman taruni itu kayaknya wajahnya sama semuanya, jadinya nggak begitu kenal. Nah mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang tadi kita sampaikan menjadi usulan yang baik juga buat CAIP. Dan jangan lupa nih, suara perempuan nih biasanya lebih 2 atau 3 kali lipat daripada suara laki-laki loh. Di ruangan di rumah kan siapa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa ajak anak-anak atau istrinya, ya apa ya? Jadi nggak hanya ke alumninya saja ya. Iya. Gitu. Benar-benar Mungkin nextnya bukan merangkul cuma makeup class, tapi mungkin how to dress up. More better lah. Atau kita buat mungkin fashion week ala CAIP. Iya kayak citayin fashion week ya sebenarnya. Iya. Ada mungkin nanti. Wah. Pak Iko colek urusan video aja kalau gitu. Betul banget pastinya kan kalau misal kita punya ada acara CAIP Fashion Week itu mungkin ekspektasi saya sih bisa menjangkau banyak perempuan ya. Tidak hanya perempuan ya, yang cowok juga kan mereka punya style sendiri kan, tanpa harus kita lihat dia misalnya ini melambai kali jadi model, enggak. Jadi kalau zaman dulu misalnya generasi baby boomers harus pakai topi, harus pakai apa, itu kan pasti beda dengan yang generasi Gen Z sekarang kan, stylenya kalau kita lihat gitu. Jadi mungkin yang mohon maaf gitu kayak gelas kayak atau tatoan gitu kan, modern kan. Mungkin itu bisa satu pertimbangan buat nanti. Colek lagi, nggak serius ya, nggak semuanya harus serius kegiatannya. Seru pastinya lah, kita punya cooking class, kita punya beauty class dan nanti siap. Mami siap. Kita bisa mungkin boleh ditargetkan bulan depan atau boleh aja. Tahun ini harus mungkin. Seneng ngumpulin orang soalnya. Agak seneng ngumpulin orang jadi sebelum penghujung tahun. Iya, bikin acara dulu. Jadi ada kaleidoskopnya CAIP ala Pak Iko, bisa tuh. Mau lah kita nanti ngajuin proposal barangkali gitu kan. Pasti. Dek ketum berkenan ya kan, colek sih. Jadi CAIP juga kan punya ya organisasi tersendiri yang Ekstaruni CAIP atau Kartini ya. Kartini namanya Kartini CAIP. Jadi kebetulan Ibu Nanis juga sampai hari ini masih menjabat sebagai ketua dari Kartini. Dari pembentukannya hingga sekarang. Jadi mungkin bisa menggerakkan dari situ. Oh, ya berarti Bu Nanis ini selain tadi kesibukan itu sebagai ketua Kartini CAIP. Ini informasi juga bagi anggota-anggota alumni CAIP yang belum join. Jadi kita tuh ada juga Kartini CAIP, isinya itu alumni CAIP tapi yang perempuan-perempuan. Mungkin bagi kalian yang belum masuk di grup itu nanti bisa diinfokan ke Pak Ikonya lagi nggak ada Bu ketuanya di sini, langsung hubungin Bu Nanis aja nanti. Jadi di sana tuh sudah terkumpul banyak ya, ada Ibu Kapten Tin Kartini. Iya, kita yang senior ada terus ada yang
kayaknya startnya dari angkatan 11 deh, Ibu Heri ya. Ya. Ibu Heri. Oh, Next mungkin Randy itu bisa juga diundang pasti nanti kita coba. ibu-ibu alumni HIP tapi yang udah senior ya, Iya, sudah. keterbatasan saya juga untuk konversi. Ada Ibu Heri, ada Ibu Kapten King, ada Ibu ada beberapa ya yang masih, ada Ibu Retno, Ibu Retno ya, angkatan 12 masih sehat. Jadi Taruni itu adanya di angkatan 11 sama 12. Sampai F23 apa 24 ada nggak ya? Sebetulnya 24 ada, tapi kan nggak kelacak sama kita tuh. Karena ya mereka katanya tinggal di luar ya, tidak di dormitory. Terus stop di situ, kemudian baru dimulai lagi itu di angkatan 35. Dan itu diasramakan hingga sekarang. Kalau dulu tuh semuanya ikut kuliah atau ikut sekolah di IP, tetapi tinggalnya tidak diasramakan karena mungkin saat itu belum memungkinkan ya, memiliki fasilitas asrama untuk wanita. Itu tadi luar biasa sekali tadi cerita dan inspirasi dari narasumber kita. Mungkin ini boleh jadi pertanyaan terakhir yang agak serius ya terkait. Tadi saya tertarik juga dengan apa ya kalau bisa bilang emansipasi wanita ya. Atau kalau yang sekarang sih istilahnya dibilang independent woman gitu ya. Nah, boleh nggak sih dari point of view opini masing-masing nih terkait independent woman di tahun ini kayaknya memang lagi hype banget. Nah, tanggapan Junior gimana nih terkait Intan silakan mewakilkan. Boleh nggak? Jadi memang ya benar banget. Yang namanya independent woman hari ini itu harus, nggak ada tawar-menawar ya, karena memang kondisi hari ini tuh kita harus serba bisa, harus serba mampu ya. Jadi wanita, pesan juga kepada anak-anak saya juga, jangan selalu menadahkan tangan atau meminta, kalau bisa menjadi yang memberi. Jadi hari ini di luar kita sudah bisa melihat wanita ada yang menduduki posisi yang paling hebat ya di dunia. Kemudian ada juga kita bisa membandingkan ada yang malah hanya jadi yang terbelakang. Nah, bagaimana cara kita melihat dan memposisikan diri itu paling penting. Sehingga terus belajar, terus menuntut ilmu ya, terus melakukan yang terbaik, eksplor diri sebaik-baik mungkin untuk bisa free dalam segala hal ya, tanpa mengurangi dari kodratinya sebagai wanita. Tapi buat saya free dalam segala hal itu dia memiliki kebebasan untuk melakukan dan mengeksplor dirinya, kemudian memiliki kebebasan finansial untuk mensupport untuk eksplor dirinya sendiri, karena hari ini kalau tanpa finance juga wanita nggak bakalan bisa untuk berbicara ataupun bisa show ke atas gitu kan, show off untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya once kita punya kesempatan, ketika kita sudah memiliki pendidikan, dan jangan stop di situ, belajar terus, sama kita semua sampai hari ini masih belajar ya. Kemudian maksimalkan potensi yang ada. Itu buat saya seorang independent woman tanpa mengurangi kodratinya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai wanita itu sendiri. Mungkin itu saya. Boleh dengar opini dari junior yang lain dong. Sebagai pendidik. Oh iya, mungkin dari dia nih. Silakan. Ya, kalau dari saya tadi dibungkus ya. Kalau di dunia maritim pelayaran sendiri itu peran serta wanita sebenarnya juga sudah banyak juga, dan wanita sudah diperhitungkan ya untuk duduk tidak hanya di jajaran apa namanya kita bilang manajerial ya, tapi top-topnya yang memegang sekarang untuk jabatan-jabatan di dunia maritim, di industri pelayaran itu sudah banyak. Satu catatan yang saya tekankan di sini, woman must support woman. Jadi ada hashtagnya kalau kita pernah baca ya, woman supporting woman. Itu artinya apa? Ya
ya kita sebagai wanita ini ya sudah sejatinya memang kita harus mendukung ya wanita juga. Baik. Maksudnya bukan berarti kita tidak mendukung suami kita ataupun rekan kerja kita ataupun bos kita yang lain, tidak, tapi in a different things, ya, dalam beberapa hal ada hal-hal yang memang hanya dipahami oleh sesama wanita. Betul. Ini jadi lebih sensitif ini. Ngomong gender soalnya ya. Ya, Itu karena sudah woman sekali. ya women's protection. Jadi hashtag itu benar, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruhnya jatuhnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan kemampuan wanita. Kalau memang rekan kita bagus, ya udah kita dorong. Dan tahu jadi colek lagi. Iya, colek Iko lagi. Colek. Ada loh saya wanita. Ya, mungkin In the future. in the future we don't know ya, siapapun itu kita nggak tahu, tapi ya apapun itu momen masuk performa. Masuk foto inspiratif sekali. Berarti yang terakhir dari Yang bungkus ini. Yonanis mungkin ada Karet 2 biasanya. karet dua. Iya. Kalau karena sudah diwakilkan dan saya pikir udah cukup. Jadi itu aja sudah diwakilkan. Cukup Jadi sekian. kalau tadi menyambung bahasanya video woman support woman itu ya kita kumpul-kumpul juga, bukan kumpul-kumpul cuman asal ngobrol-ngobrol ataukah apa ya cuman bicara-bicara santai, tapi banyak kali ya saat kita ketemu-ketemu itu kita ngobrol, ada sesuatu lah, at least ketika satu di antara kita ada kendala, ada masalah hard down ya atau ada yang down, itu juga udah jadi bagian woman support woman. Dan kita pilih teman-teman yang satu frekuensi, kita pilih teman-teman yang bisa posisinya malah bisa menjadi support kita untuk mengangkat kita, bukan malah jadi menjatuhkan ya. Kalau kita ketemu itu nggak pernah tuh ada. Kalau pilih-pilih sih enggak ya, kita nggak pernah pilih-pilih berteman dengan siapa. Nggak juga aja. dibilang mengeksklusifkan diri. Saya juga mau di-support. Pakai rok mulu kalau Randy mau dong di-support. Oh iya boleh. ya. Boleh dong. Jadi kebetulan bukan mau mengeksklusifkan diri kelompok kami ini, tetapi karena kebetulan ngerasa sefrekuensi dan emang kita saling support satu dengan yang lain. Saat kita ketemu, kita sharing, apapun itu, baik dari sisi kegiatan, dari kadang-kadang pekerjaan, dari keluarga, secara kakak adik, sangat-sangat terbuka. Jadi saya bisa tahu persis seperti apa Yornanis, dia juga bisa tahu persis seperti apa saya. Jadi kita berempat memang sudah sama-sama saling tahu karakternya masing-masing, kemudian bahkan nggak sungkan kita untuk menceritakan mungkin ada masalah-masalah keluarga atau sharing tentang anak-anak yang seperti tadi kita bisa jadi saling support. Jadi supporting itu yang nggak harus yang besar-besar, tapi kita milih teman ataupun kita choose partner kita yang support frekuensi atau yang cocok dan pas sama kita, jadi kita saling membangun. Oke, itu tadi mungkin ya quote-quote terakhir dari senior-senior kita, narasumber kita yang luar biasa. Mungkin mohon maaf karena waktunya keterbatasan waktu, mungkin kita bisa sambung di episode selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Nior ucapkan atas kehadirannya di podcast ini. Semoga di next kesempatan masih berkenan untuk diundang ke CIP podcast ini ya. Berkenan. Sangat berkenan. Baik, demikian untuk seterusnya selanjutnya podcastnya ini kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Salam Kors. Bye. Bye. Dadah.